Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari Departemen Desain Interior. Saya sebagai Vina Santika dengan NRP 50292210023 dengan anggota Amalia Firda dengan NRP 50292221010. Misrina Khairunisa NRP 50292210006. Faza Nova Aulia dengan NRP 50292211014 dan Agnia dengan NRP 50292211002. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang pertama oleh Miss Rina. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisrina Kairunisa dengan nomor NRP 502921006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan topik mengapa menulis karya ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Sebelum membahas lebih lanjut dari pertanyaan tadi, pertama kita harus mengerti terlebih dahulu terkait pengertian karya tulis ilmiah dan pengertian dari referensi. Pertama, pengertian karya tulis ilmiah menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Kedua, pengertian dari referensi adalah sumber acuan atau rujukan yang digunakan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk mendukung konteks atau hipotesa dalam penulisan. Setelah kita memahami dari dua pengertian di atas, kita dapat memahami lebih lanjut mengenai pentingnya kredibilitas dalam referensi. Kredibilitas dalam penulisan referensi penting karena tujuan dari referensi sendiri untuk menunjang dan mendukung argumentasi, ide, gagasan, dan teori yang dibuat agar tulisan memiliki dasar yang kuat. Terutama dalam karya tulis ilmiah harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Karena itu, referensi harus memiliki kredibilitas agar tulisan memiliki dasar ilmu pengetahuan dan informasi atau data yang ditulis sesuai fakta yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah, apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley? Nah, kriteria referensi yang kredibel adalah yang pertama, relevan. Relevan yang dimaksud adalah sesuai dengan topik atau berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian, sesuai dengan metode penelitian, dan terkait dengan cara area penelitian yang berupa lokasi setting penelitian. Yang kedua adalah mutakhir. Mutakhir yang dimaksud adalah referensi tersebut harus minimal 5 tahun terakhir. Mengumpulkan referensi dari basis data pencarian seperti Google Scholar, Garuda, dan DOA. Kita dapat mencari berdasarkan tahun terbitnya, sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga adalah benar. Benar yang dimaksud adalah sesuai dengan kaidah dan gaya bahasa dari kutipan tersebut. Kutipan memiliki dua bagian, yaitu kutipan pada teks dan kutipan pada daftar pustaka. Bagian kutipan tersebut harus sesuai dengan kaidah dan gaya masing-masing dari jurnal penelitian. Nah, bagaimana cara mencari referensi yang kredibel di Mendeley? Caranya kalian bisa buka aplikasi Mendeley. Sebelumnya kalian harus punya akun terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah punya akun, langsung ke menu search. Kalian langsung cari referensi dari jurnal yang ingin kalian bahas sesuai dengan topik Anda ya. Misalnya di sini saya akan mencari topik tentang membaca. Nah, langsung klik search. Di situ akan muncul beberapa jurnal hasil pencarian kalian sesuai dengan judulnya. Di sini ada jurnal yang most relevant sama cited sesuai dengan negara kalian. Kalian bisa pilih yang mana. Di sini saya akan memilih yang most relevant. Terus untuk tahunnya kalian juga bisa memilih dari tahun berapa jurnal tersebut. Di sini saya akan memilih tahun 2020. Langsung klik aja, langsung akan muncul jurnal di tahun 2020. Di sini saya mengambil jurnal yang ini. Langsung klik aja, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian ingin menyimpan jurnal tersebut di aplikasi Mendeley kalian, secara otomatis bisa langsung klik Add to Library. Nah, di situ akan otomatis tersimpan. Jika kalian ingin melihatnya, bisa View in Library, akan muncul tampilan seperti ini di tab terbaru. Lalu
kalian bisa membuka jurnal tersebut di aplikasi tersebut, di aplikasi Mendeley ya. Langsung buka aja jika ingin melihat jurnalnya. Lalu jika ingin menyimpan di perangkat Anda, kalian bisa download dengan klik export bagian bawah, pilih file yang ingin digunakan, misalnya Microsoft Word, seperti itu. Baik, kembali kepada saya di Sina Kairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari topik pertanyaan. Menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Terkait pertanyaan apakah membaca itu mudah atau sulit, kita harus memahami bahwa membaca dapat diklasifikasikan sebagai proses yang kompleks dan rumit. Kompleksitas berarti bahwa proses membaca banyak faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam diri pembaca. Faktor internal dapat berupa kecerdasan atau IQ, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain-lain. Faktor eksternal dapat berupa alat baca, teks bacaan yang sederhana berat, mudah sulit, faktor lingkungan, atau faktor yang berhubungan dengan latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan membaca, dan tradisi. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, membaca merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Tetapi, dengan akses literasi yang sangat mudah melalui internet di zaman perkembangan teknologi saat ini, kegiatan membaca menjadi mudah terjangkau untuk semua orang. Untuk faktor internal pun dapat diusahakan dengan memahami pentingnya membaca dan menjadikan membaca menjadi sebuah kebiasaan. Dapat dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai faktor kesulitan internal dan eksternal dalam kegiatan membaca ini, masih banyak solusi-solusi lain yang dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan membaca. Bisa di next slide. Perkenalkan, nama saya Fazana Faulia Ramadan. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Baik, yang pertama, sebelum saya membahas tentang perbedaan antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kegiatan membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melihat serta memahami isi yang tertulis dengan cara melisankan atau membaca dengan bersuara atau di dalam hati. Next. Berbicara soal kemampuan tiap orang dalam membaca, pastinya sangat berbeda-beda. Ada yang bisa membaca cepat, ada pun yang bisa membaca lambat. Masuk pada jawaban di sini terdapat ciri-ciri antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, ciri-ciri pembaca yang baik. 1. Tujuan membaca yang jelas. Pembaca yang baik biasanya mengerti apa tujuan ia membaca. Yang kedua, bisa membaca dengan kecepatan yang bervariasi. Yang ketiga, kritis dan cermat dalam membaca. Maksudnya, pembaca bisa memahami dan mengerti bacaan yang ia baca. Yang keempat, kaya akan kosakata. Dan yang kelima, dapat mengingat dengan baik apa yang dibaca. Yang kedua, yaitu ciri-ciri pembaca yang buruk. Yang pertama, tujuan membaca tidak jelas. Yang kedua, membaca kata demi kata. Yang ketiga, kecepatan membaca yang rendah atau standar. Yang keempat, tidak kaya akan kosakata. Dan yang terakhir, tidak mengerti dan memahami apa yang dibaca sehingga mudah lupa. Next. Di sini saya juga melihat beberapa referensi dari berbagai sumber menurut para tokoh mengenai pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, pembaca yang baik menurut Tarigan dan Sadona serta Slamet. Yang pertama yaitu tahu alasan mengapa ia membaca, memahami serta menguasai apa yang ia baca, membaca dengan cepat, dapat membaca dengan serius maupun santai, selektif dalam memilih suatu bacaan, mampu merespon dengan baik, dan memiliki kepekaan sosial moral yang cukup tinggi, dan mengerti situasi dan tempat yang baik untuk membaca. Yang kedua yaitu pembaca yang buruk menurut Nur Hadi, ditandai dengan tindakan yang melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, suku kata demi suku kata. Masuk pada topik selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana cara agar kita bisa menjadikan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan pokok seperti halnya makan dan minum. Kegiatan membaca dapat memberikan dampak positif dari apa yang kita baca.
Namun, dampak itu tidak terus-menerus tentang dampak positif. Bisa saja terdapat dampak negatif tergantung bacaan yang kita baca. Bacaan yang baik yang dapat memberikan dampak positif merupakan bacaan yang dapat menambah wawasan dan pastinya bersifat positif. Dari membaca, kita juga bisa menambah kosakata baru yang mungkin jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tips agar membaca menjadi suatu kebutuhan pokok. Yang pertama, membaca dari bacaan yang kita suka, misalnya novel, cerpen, dan lain sebagainya. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk membaca beberapa halaman saja untuk yang baru saja memulai. Yang ketiga, membuat target bacaan, misalnya sebulan 1-3 buku atau seminggu 50-200 halaman. Dan yang terakhir, membuat diri sendiri haus akan pengetahuan dan ingin terus mencari wawasan dengan cara membaca. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Amalia Firda dengan NRP 5029221010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola atau menyimpan referensi dengan menggunakan Mendeley. Pertama-tama, kita buka aplikasi Mendeley. Selanjutnya, kita menuju ke Google Chrome. Kemudian kita membuka Google Scholar. Setelah itu, kita mencari judul apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita pilih referensi yang akan kita gunakan. Kemudian klik kutip. Kemudian pilih Refman. Setelah itu kita buka kembali aplikasi Mendeley, kita klik Add New, kita pilih Import Library, kita pilih RIS atau RIS, kita ambil file yang telah kita download tadi, kemudian kita open. Nah, file tersebut telah tersimpan di dalam aplikasi Mendeley. Perkenalkan, saya Agnia Andindito Diva Putri dengan NRP 5029221002 dari Desain Interior akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan citasi dan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kita bisa masukkan dan kelola referensi jurnal ke dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Tata caranya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu dengan mengatur jenis referensi ini, judul, nama penulis, dan lainnya pada bagian info ini. Kemudian kita buka file makalah yang akan kita tambahkan citasi dan daftar pustaka. Lalu kita akan ke menu reference. Kita akan ke menu reference yang ada di atas ini. Kemudian klik di pojok kanan atas Mendeley Site. Apabila menu ini belum tersedia pada aplikasi Word Anda bisa mendownloadnya terlebih dahulu di website resmi Microsoft Office ini. Kembali ke makalah, pada paragraf ini saya mengutip dari jurnal yang berjudul Fungsi Negara Memelihara Anak-anak yang ini. Untuk menambahkan citasi, kita perlu mencentang judul jurnal rujukannya ini, kemudian klik tombol biru yang berbunyi Insert One Citation ini. Maka citasi akan secara otomatis dibuat. Lakukan hal yang sama pada kutipan-kutipan lain yang ada. Seperti pada makalah saya, poin-poin ini saya kutip juga dari jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar. Caranya sama, kita centang judul jurnal rujukannya, lalu klik Insert. Nah, setelah menambahkan citasi pada kutipan-kutipan tersebut, mari kita buat daftar pustakanya. Nah, setelah kita di halaman daftar pustaka, kita klik titik 3 yang ada di pojok atas ini, lalu klik Insert Bibliografi. Klik Continue, maka daftar pustaka telah siap hanya dalam beberapa kali klik saja. Jangan lupa untuk selalu update from library ini jika teman-teman menambahkan referensi yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 11, mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.